Kepada Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Ani Farida SPDI, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 13 September 2021 yang bertempatan di MI Muawanah Bleberan Jatirejo Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 materi binatang halal dan haram pada submateri binatang halal. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, untuk itu ketua kelas saya persilahkan memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Aditya Yoga Pratama Hadir. hadir. Angkat tangan nggih. Aska Naufal Afif hadir. Bagas Nazril Ilham Hadir. ya. Elisa Zunita Sari nggih. Muhammad Tahta Alif Akbar Hadir. Muhammad Safi'i Muhammad Ardandian Maulana Hadir. Nur Laili Saadah Hadir. Titin Eva Nur Karisa. Hadir. Baiklah, hadir semua hari ini ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma Amin. Anak-anak, hari ini Ibu punya permainan tebak lagu. Nah, ini nanti coba ditebak ya, apa yang dimaksud dalam video ini. Coba perhatikan. Ya, yang suka kartun.
Hewan apa namanya? Ayam. Siapa yang pernah makan ayam? Saya. Ya. Bagian apa yang kalian suka dari ayam? Paha. Paha. Apa? Kaki. Oh, hatinya. Tapi bagian ayam yang kalian makan itu sudah dimasak apa masih mentah? Sudah dimasak. Tentunya sudah disembelih dulu ya. Kemudian dimasak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pada bab 3, yaitu binatang halal dan binatang haram. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas pada materi binatang halal saja. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama melalui metode mind mapping, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari binatang halal. Yang kedua, melalui metode mind mapping, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis binatang halal. Dan yang ketiga, melalui metode mind mapping, peserta didik dapat menyebutkan tata cara penyembelihan binatang. Dan yang terakhir, melalui metode mind mapping, peserta didik dapat menyebutkan hikmah mengkonsumsi binatang halal. Nah, sekarang Ibu punya materi pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini silahkan diperhatikan. Selanjutnya nanti akan Ibu tanyakan materi apa yang sudah kalian lihat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pelajaran fikih kelas 6 semester 1 pada bab 3, yaitu binatang yang halal dan haram sesuai dengan kurikulum 2012 Keputusan Menteri Agama Nomor 183. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan fokus untuk membahas tentang binatang halal. Berikut adalah contoh dari binatang halal. Ada sapi, kambing, kuda, burung, ayam, itik, kerbau, kelinci, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti binatang halal. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis binatang halal. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tata cara penyembelihan binatang. Dan yang keempat, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah mengkonsumsi binatang halal. A. Pengertian binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Boleh dimakan ini maksudnya adalah dagingnya setelah diolah dan juga disembelih dengan cara yang sesuai dengan aturan agama Islam. B. Jenis-jenis binatang halal. Ada 4. Yang pertama, jenis binatang yang hidupnya di air. Yang kedua, jenis binatang yang hidupnya di darat. Yang ketiga, binatang unggas. Yang keempat, bangkai ikan dan belalang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis binatang yang hidupnya di air. Keterangannya terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Yang kedua, jenis binatang yang hidupnya di darat. Keterangannya terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Yang ketiga,
oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar an Abi Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammal damani fat tihalu wal kabidu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai belalang dan ikan, dan dua macam darah adalah limfa dan hati. Berikutnya C. Cara membiasakan untuk mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama, kita harus memilih daging binatang yang halal. Yang kedua, mendapatkan binatang tersebut dengan cara yang baik, dengan cara membeli atau meminta, bukan dengan cara mencuri. Yang ketiga, mengolah daging binatang dengan bahan-bahan yang halal dan suci. Yang keempat, daging binatang dari hasil penyembelihan dengan menyebut asma Allah. Jadi kita harus teliti tentang penyembelihan hewan. Berikutnya D. Tata cara penyembelihan. Penyembelihan artinya melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong lehernya sehingga memutuskan 3 saluran, yaitu saluran nafas, saluran makan, dan saluran pembuluh darah menggunakan pisau yang tajam dan menyebut asma Allah. Penyembelihan di sini dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara tradisional dan 2 dengan cara modern. Cara tradisional maksudnya menggunakan alat sederhana seperti pisau yang diasah dengan tajam untuk menyembelihnya. Kalau penyembelihan dengan cara modern itu menggunakan mesin-mesin atau alat yang canggih yang juga tajam dan telah memenuhi syarat dan rukun penyembelihan, maka dagingnya menjadi halal untuk dimakan. Rukun penyembelihan binatang ada 4. Yang pertama, ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Yang ketiga, ada alat untuk menyembelih. Dan yang keempat, menyebut asma Allah sebelum penyembelihan. Syarat penyembelihan juga ada 4. Yang pertama, penyembelihan haruslah orang muslim. Yang kedua, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Yang ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan, jadi bukanlah bangkai. Yang keempat, alat untuk menyembelih haruslah tajam. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, mampu memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan jiwa dan raga. Dan yang kelima, mampu melalui ujian yang menguji keimanan manusia karena telah memilih binatang halal untuk dikonsumsi. Demikian pembelajaran tentang materi binatang halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video pembelajaran tadi, apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Ayo silakan bertanya. Yang bertanya angkat tangan. Saya Bu. Oh ya duluan, silakan. Apa hukum makan daging babi? Memakan hukum daging babi. Bagaimana hukumnya? Ada yang tahu? Haram, karena sudah jelas dalilnya bahwa memakan daging babi termasuk haram dimakan. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Biawak itu haram ya, Bu? Iya, Bagaimana biawak. hukumnya jika dijadikan obat? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ini. Biawak itu haram, tapi bagaimana hukumnya jika digunakan untuk obat? Ada yang tahu? Obat apa biasanya? Gatal-gatal. Gatal-gatal.
panu, kadas, gurap. Ada yang kadas, ada yang punya panu di sini. Oh itu gatal-gatal. Nah, ada yang tahu hukum mengkonsumsi daging biawak? Haram. Betul ya? Haram. Jadi mengkonsumsi daging biawak itu haram meskipun dijadikan untuk obat. Jadi kalau punya penyakit gatal, alangkah lebih baik kalau mencari obat yang halal. Bisa dibeli di apotek atau di toko obat. Jadi kita harus mencari dulu yang halal, jangan langsung mencari yang haram. Ada pertanyaan lagi? Apa lagi? Bagaimana mengkonsumsi belut yang sudah mati? Ada yang pernah mengkonsumsi daging belut? Gimana rasanya? Enak. Nah itu bagaimana hukumnya mengkonsumsinya? Halal. Halal. Tapi kalau sudah mati? Halal. Kenapa bisa halal? Karena binatang air. Karena termasuk jenis binatang air. Jadi binatang air itu termasuk ikan dan belalang meskipun sudah menjadi bangkai tanpa proses penyembelihan itu termasuk halal. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak berarti sekarang Ibu tugaskan kalian dalam kelompok. Di mana di dalam kelompok itu kalian nanti akan membuat mind mapping. Ada yang tahu apa itu mind mapping? Peta pikiran. Nanti Ibu bagikan kertas manila. Di dalam kertas manila di bagian tengah kalian buat pokok pembahasan kita kali ini, yaitu binatang halal. Kemudian kalian buat cabang-cabang dengan berwarna-warna menggunakan spidol warna-warni supaya menarik, yaitu pada sub-sub pembahasannya. Kalian bisa mencarinya dari video pembelajaran tadi atau melalui lembar kerja kalian. Itu menjadi sumbernya untuk membuat mind mapping. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya supaya adil. Kita gunakan hitungan 1, 2, dan 3. Ya, kita mulai dari sini. Berhitung. 1, Selanjutnya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. nah, siapa yang mendapatkan nomor 1 termasuk kelompok 1. Nanti akan berkumpul di sana ya, kelompok 1 ya. Paham? Yang mendapat kelompok 2 nanti berkumpul di sini. Dan yang kelompok 3 berkumpul di sini. Nah, sekarang bisa dimulai? Bisa. Ayo sekarang bertukar posisi. Sudah pada kelompok masing-masing?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mapping yang kami buat. Binatang halal. Arti binatang halal. Binatang yang diperbolehkan oleh Allah untuk digunakan. Jenis-jenis binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat, binatang unggas, mereka ikan dan belalang. Batas larang penyembelihan hewan. Hukum penyembelihan. Ada orang yang menyembeli, ada binatang yang disembeli, ada alat untuk disembeli, Untuk menyembeli. menyebut asma Allah sebelum menyembeli. Syarat-syarat menyembeli harus orang muslim, disembeli di lehernya hingga putus urat lehernya. Hewan yang disembeli masih hidup dan halal. Alat untuk menyembeli Harus. tajam. Nggih. Manfaat mengonsumsi binatang halal: menyehatkan badan dan hindat dari penyakit jiwa akal. Cara membiasakan mengonsumsi binatang halal: memilih daging binatang yang halal, menempatkan binatang tersebut dengan cara yang baik, mengelola daging binatang dengan bahan yang halal, daging binatang dari hasil penyembelihan yang halal. Nggih. Hikmah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Dengan makan daging binatang yang halal mengandung zat halal, dengan mengonsumsi daging dari binatang halal. Demikian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Nggih. Pun diperhatikan temannya. Nggih, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mapping yang kami buat. Binatang halal. Arti binatang halal adalah binatang yang diperbolehkan Allah untuk dimakan. Jenis binatang halal: binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat, binatang unggas, bangkai ikan dan belalang. Mengkonsumsi binatang halal: memilih daging binatang halal, mendapatkan binatang dengan cara yang baik, mengelola daging dengan bahan halal. Cara menyembelih binatang halal: ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Cara penyembelihan binatang halal: menyembelih orang Islam, disembelih lehernya hingga uratnya putus. Hewan yang disembelih masih hidup. Alat untuk menyembelih harus tajam. Hikmah mengkonsumsi binatang halal: meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan mengkonsumsi daging dari binatang halal. Demikian penjelasan yang mapping dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pun bisa diambil. Pun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan mapping yang kami buat. Binatang halal.
akan mengkonsumsi binatang halal, memilih daging halal, mendapat daging dengan cara yang baik, mengelola daging dengan cara yang baik, daging binatang dari hasil menyembelih dengan menyebut asma Allah. Tata cara menyembelih binatang, menyembelih nama Allah. Rukun menyembelih binatang. Ada orang yang menjadi penyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Syarat-syarat penyembelihan binatang. Penyembelihan harus di orang muslim, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Hikmah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkonsumsi daging dari binatang halal, dengan makan daging binatang yang halal. Demikian penjelasan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa di bawah. Sudah nggih? Baiklah, dari pembelajaran kita kali ini apa yang bisa kita simpulkan? Apa? Binatang halal adalah semua jenis. Apa? Ayo yang lain. Binatang halal adalah Semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa Iya betul. Ayo kita ulangi lagi. Apa artinya binatang halal? Binatang halal adalah semua jenis binatang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Tadi jenis-jenis binatang halal ada berapa? 4. Apa saja? binatang